Halo guys, balik lagi dengan Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang berjudul Barbarian. Film yang keluar pada tahun 2022 ini memiliki rating IMDb yang sangat tinggi, yaitu 7,1. Film ini diperankan oleh Bill Skarsgård sebagai Keith, Georgina Campbell sebagai Tess, dan Justin Long sebagai AJ. Kisah ini berawal saat Tess datang di tengah hujan deras di sebuah penginapan yang ia sewa di daerah Michigan. Namun betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa penginapan tersebut ternyata telah disewakan kepada orang lain, seorang pria bernama Keith yang ternyata telah memesan tempat tersebut. I'm sorry, who are you? Walaupun Keith terlihat mencurigakan, namun Tess terpaksa berteduh. Dan kemudian ia menjelaskan mengapa dia menginap di kota ini adalah untuk wawancara kerja. Tess menanyakan tentang bukti Kate memesan penginapan untuk lebih meyakinkan kalau dirinya, si Kate, bukan orang jahat. Ternyata memang Kate ini telah memesan penginapan tersebut ya. Tess menelpon resepsionis hotel, namun tidak ada kamar yang kosong. Berdasarkan pengutaran Kate, ternyata di kota ini sedang ada pertemuan, sehingga hotel menjadi penuh. Tess pun tidak ada pilihan lain selain menginap di tempat ini selama beberapa hari. Malam harinya, Tess terjaga dan pintu kamarnya terbuka. Dia keluar kamar dan mendapati Kate sedang mengigau. Kate yang terbangun justru berpikir bahwa Tess akan melakukan sesuatu yang jahat padanya. Pagi harinya, Tess berangkat menuju wawancara kerja. Temannya berkata kepada Tess di mana tempat ia menginap, dan Tess mengatakan bahwa ia sedang menginap di daerah Michigan. Temannya berkata bahwa tempat Tess menginap itu adalah daerah yang berbahaya. Saat sampai di rumah, Tess dikejutkan oleh seseorang yang berlari menuju dirinya. Tess menyelamatkan diri ke dalam rumah. Di sini Tess pertama kalinya masuk ke basement dan terkunci di dalam basement tersebut. Saat sedang mencari jalan keluar, Tess menemukan pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Rasa penasaran membuat ia memasuki tempat tersebut. Lorong tersebut ternyata memiliki lorong yang panjang dan gelap. Di salah satu ruangan ia juga mendapati sebuah ruangan yang terang dengan ranjang dan kamera, juga ada sebuah ember di situ. Tess pun panik, namun untung saja ada Kate yang muncul tiba-tiba dan Tess pun berhasil keluar dari bawah tanah. Tess mengajak Kate pergi, namun Kate penasaran ingin memeriksa ruang bawah tanah tersebut. Tess yang menunggu di atas lama tidak mendapat sautan dari Kate yang katanya akan balik dalam 20 detik. Tess pun akhirnya masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut untuk menyusul Kate. Hanya dengan berbekal cahaya, senter, HP, Tess pun menelusuri terowongan gelap yang semakin lama semakin mirip dengan goa ini. Ia terus memanggil Kate, namun Kate tidak menyahut. Semakin dalam ditelusuri, akhirnya sosok Kate yang ketakutan pun muncul. Kate berkata ada sesuatu di bawah sini. Saat sedang berusaha melarikan diri bersama Tess, sosok mengerikan itu pun muncul, meraih kepala Kate dan membenturkan kepala Kate ke tembok hingga hancur. Seorang pria sedang mengendarai sebuah mobil sambil bernyanyi, namun kegembiraannya tidak lama karena dia ditelepon oleh seseorang. Pria yang bernama AJ ini ternyata dipecat oleh perusahaan film tempat dia bekerja di sana sebagai aktor profesional. Alasannya adalah karena seorang perempuan mengaku diperkosa oleh si AJ ini dan mengajukan tuntutan. Citra AJ yang buruk ini membuat perusahaan film terpaksa mengeluarkan dia dari kontrak kerja. AJ pergi menemui manajer pengurus kekayaannya, dan manajer tersebut berkata bahwa saat ini AJ sudah bangkrut. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah rumah sewa di Michigan, di Jalan Barbary nomor 476, tempat yang digunakan oleh Kate dan Tess menginap di awal film. Pun bersiap untuk mengurus penjualan properti yang ada di Michigan tersebut. Padahal sebenarnya dia tidak boleh kemana-mana karena kasus yang sedang dialaminya. Saat tiba di Jalan 476 Barbary, Kate melihat sebuah mobil parkir di depan rumahnya. Tentu saja kita semua tahu kalau itu adalah mobilnya Tess yang ada di awal film. Tidak sampai di situ saja, di dalam rumah AJ mendapati banyak barang-barang berserakan, seolah-olah ada yang tinggal di rumah ini. AJ pun langsung menghubungi manajer properti dan menanyakan apakah tempat ini disewakan.
Ternyata menurut manajer properti, tempat itu sedang tidak disewakan dalam 2 minggu terakhir. Keesokan harinya, AJ terbangun dan langsung memeriksa barang-barang untuk mencari identitas orang yang dikiranya menerobos masuk ke propertinya. Dia merasa ada kehadiran seseorang di basement dan bersiap untuk menghadapi siapapun yang ada di bawah sana. Seperti halnya Tess, AJ pun berhasil menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Dia menelusuri tempat tersebut, kemudian mencari tahu apakah ruang bawah tanah bisa dimasukkan ke total luas properti untuk dijual. Oh, hell yeah. Si AJ ini memang sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini. Oleh karena itu, ia berusaha mencari keuntungan sebesar mungkin. AJ pun memeriksa ruang bawah tanah untuk kedua kalinya. Kali ini dia membawa senter dan pengukur sentimeter. Ruang bawah tanah ini ternyata sangat luas sekali, banyak lorong-lorong panjang dan tangga menuju ke bawah. AJ sedang mengukur terowongan bawah tanah, dikejutkan oleh sebuah ruangan yang isinya ada matras dan sebuah TV yang sedang memutar tayangan seorang ibu yang sedang menyusui. Ia pun terpana melihat tayangan aneh tersebut. Nah, di saat lagi terpana tersebut, pengukur sentimeternya ditarik oleh sesuatu. AJ mengejarnya namun berbalik arah saat tahu kalau yang sedang dikejarnya adalah suatu makhluk yang mengerikan. AJ yang sedang berlari pun masuk perangkap dan bertemu dengan Tess. Tess mengajari AJ untuk tetap tenang dan tidak panik. Lalu sebuah botol dot yang kotor dan ada rambut-rambutnya turun dari atas. Tess yang telah lama berada di sini langsung menyedot botol dot tersebut. Sedangkan AJ merasa jijik dan enggan. Di sini Tess menjelaskan kalau makhluk tersebut hanya ingin menjadikan mereka itu bayinya. Jadi selama mereka mengikuti peran ini, makhluk itu tidak akan mengganggu dan membunuh mereka. AJ yang terus mengadakan perlawanan akhirnya dibawa ke ruangan yang ada TV-nya tadi sama si monster dan disusui langsung dari teteknya makhluk tersebut. Sementara itu, Tess yang ditinggal sendiri melihat peluang untuk berusaha melarikan diri dan berhasil keluar melalui jendela kecil yang ada di basement. Sesampainya di luar, Tess terus mencari polisi dan menceritakan kalau dia berhasil menyelamatkan diri dari sesuatu yang mengerikan dan ada satu laki-laki lagi yang sedang dalam bahaya. Sementara itu, AJ yang ditinggal oleh monster melarikan diri ke salah satu lorong, bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua sekali. Ruangannya sangat gelap dan pengap. Ada banyak barang-barang seperti TV, lampu, ranjang, lemari, dan lain-lain. Tess akhirnya datang bersama polisi, namun polisi tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut karena itu melanggar hukum. Tess pun akhirnya ditinggal sendirian dan masuk kembali ke dalam rumah Barbary nomor 476. Scene berlanjut ke si AJ yang ternyata kakek tua ini adalah seorang psikopat. Ini semua terungkap dari video-video penyiksaan yang dilihat oleh AJ. Kakek tua ini mengambil pistol dan mengakhiri hidupnya. Sementara itu Tess yang sudah mengambil kunci mobil. Pada saat bersamaan monster itu keluar dari rumah dan Tess pun menabrak monster tersebut hingga kejepit. Tess turun ke bawah tanah berusaha menyelamatkan AJ namun malah ditembak sama si AJ. Untungnya Tess masih hidup dan mereka berdua pun melarikan diri bersama. Di tengah jalan dia dicegat oleh seorang pria lusuh. Pria ini menjelaskan bahwa dulu 40 tahun yang lalu tinggal seorang psikopat di rumah Barbary nomor 476. Dia selalu membawa korbannya di rumah itu. Baru saja pria lusuh itu mengatakan kalau dia selalu selamat dari monster bertahun-tahun, makhluk mengerikan itu muncul dari belakang dan membunuhnya. AJ dan Tess melarikan diri karena panik. Mereka berdua justru lari ke tempat yang tinggi. Sesampainya di atas, AJ mendorong Tess ke bawah. Sungguh kejam si AJ ini ya. Padahal Tess balik lagi untuk nyelamatin dia. Si monster yang sedang menganggap Tess ini anaknya melompat dan menaruh dirinya di bawah Tess. Tess pun akhirnya bisa selamat.
AJ yang menyaksikan ini turun ke bawah dan menghampiri Tess. Ternyata monster tersebut masih hidup dan langsung mencekik dan membelah kepala AJ menjadi dua. Setelah itu monster menghampiri Tess. Dengan bahasanya dia mengajak Tess kembali ke tempat bawah tanah. Di sini adegan yang lumayan menyentuh karena pada saat bersamaan Tess mengarahkan pistol ke kepala monster tersebut dan berkata, "Aku tidak ingin kembali ke tempat itu." Tess menarik pelatuknya, monster itu pun mati. Ada banyak hal yang menarik di film ini guys. Namun hal yang paling unik bagi gua adalah bagaimana karakter Kid dibangun seram dan mencurigakan di awal, namun ternyata menjadi orang yang baik di akhir. Sedangkan karakter AJ yang di awal seperti orang baik, namun di akhir cerita justru terus-menerus mencelakai si Tess yang selalu menolong dia. Oke, sampai di sini dulu guys. Sampai jumpa lagi di video bagus nonton bareng berikutnya.